Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Lupin. Film ini mengkisahkan seorang pencuri yang paling dicari pihak kepolisian. Pencuri yang sangat cerdas dalam menyembunyikan identitasnya. Dan saat dia melihat berita tentang pelelangan kalung yang sangat indah yang memiliki histori yang tidak ternilai, dia begitu tertarik. Dan apakah yang akan dilakukan oleh sang pencuri cerdas? Langsung saja ke inti ceritanya. Namanya Essen. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah museum terbesar di Prancis. Prosedur saat masuk museum itu sangat ketat. Dia harus melewati beberapa pemeriksaan. Kali ini dia menyamar sebagai Louis. Di dalam museum itu terdapat satu kalung yang sangat indah yang memiliki histori yang tidak ternilai, dan kalung itu akan dilelang minggu depan dengan harga pembukaan senilai 20 juta euro atau sekitar 300 juta rupiah. Terlihat Essen yang sedang berbincang dengan mantan istrinya, namanya Claire. Di sana dia memberikan uang untuk kebutuhan anaknya. Selain itu, dia meminta izin agar bisa bertemu dengan anaknya yang bernama Raoul. Claire di sana menolak uangnya karena dia tahu kondisi keuangan Essen saat ini. Di sana Claire menyuruh Essen untuk menyimpan uang itu dan menyarankan agar dia memakai uang itu untuk membeli kado ulang tahun Raoul anaknya. Saat pergi, Claire akhirnya sadar kalau uang itu disimpan Essen saat dia hendak pergi. Setelah itu Essen menemui rentenir, di mana uang yang diberikan kepada Claire itu adalah hasil meminjam dari rentenir. Karena uang itu tidak ada, dia langsung diseret ke jendela dan akan dilempar. Namun di sana Essen menjelaskan kalau dia bisa mendapatkan perhiasan yang sangat mahal, tapi dia butuh tim. Essen menjelaskan kalau dia sudah mengetahui dengan detail museum itu dan dia akan memanfaatkan celah dari pekerjaannya. Dia menjelaskan kalau petugas keamanan akan mengecek semua barang yang masuk kecuali alat pembersih dan sampah dari dalam museum. Mereka akan menyamar sebagai petugas kebersihan. Setelah itu Vincent dan Kevin akan menyamar sebagai penjaga dan Cardo ditugaskan untuk melumpuhkan penjaga CCTV dan mematikannya. Setelah itu dia akan standby di mobil, di mana setelah mendapatkan kalung itu mereka akan kabur dengan mobil itu. Dan tugas Essen adalah dia akan menyamar sebagai pembeli kalung itu. Film akan kembali ke masa Essen berumur 15 tahun dan dia sedang jalan-jalan bersama ayahnya yang bernama Babaka. Saat hujan deras, ia menemukan istri majikannya yang kebetulan mobilnya mogok. Namanya Anne Pellegrini. Babaka bilang kalau dia akan membetulkan mobilnya. Awalnya Anne menolak, namun Babaka menjelaskan kalau dia adalah supir baru suaminya. Anne lalu bersedia dibantu. Karena hujan deras, ia pun menyuruh Essen masuk mobil. Setelah Babaka berhasil memperbaiki mobilnya, Babaka langsung mengantar Anne ke rumahnya. Kembali ke museum di mana hari ini adalah hari pelelangan kalung. Dan kali ini Essen akan menyamar sebagai saudagar yang bernama Paul yang akan membeli kalung tersebut. Di waktu yang sama, komplotan rentenir yang menyamar sebagai petugas kebersihan mulai masuk. Sebelumnya, Essen memberikan ID card teman-temannya kepada komplotan itu agar bisa masuk dengan mudah. Moderator lelang menjelaskan kalau kalung itu adalah hadiah dari Louis XVI untuk Marie Antoinette yang hilang saat revolusi. Namun kalung itu akhirnya ditemukan dan 2 dekade kemudian kalung itu berada di tangan Napoleon dan diberikan kepada Josephine. Namun setelah keliling Eropa mulai dari zaman Sarusia sampai Konstantinopel, akhirnya kalung itu menjadi harta karun Reces ketiga. Sampai akhirnya kalung itu dibeli oleh Pellegrini dari pencuri 25 tahun yang lalu. Kembali ke Babaka yang sedang bertugas sebagai supir Pellegrini. Kala itu dia melihat dengan jelas kalau kalung itu dipakai Anne Pellegrini. Kembali ke museum, di mana moderator bilang kalau kalung itu sempat putus dan kalung permatanya tersebar di penjuru dunia. Dan ini adalah Jule Pellegrini, anak dari Pellegrini, pemilik kalung tersebut. Ketika ayah Essen bekerja untuk ayahnya, Essen sudah mengenal Jule. Dan akhirnya, panitia kemudian memulai lelang dan membuka harga di 20 juta euro. Di tempat lain, komplotan rentenir membuat keributan agar membancing petugas memeriksanya. Dan saat petugas datang, Cardo langsung menyemprotkan cairan, berharap mata mereka terluka. Sayangnya cairan itu tidak berpengaruh apa-apa. Namun, Vincent dan Kevin akhirnya berhasil melumpuhkan mereka dengan cara kekerasan. Proses lelang sedang berlangsung
dengan penawaran terakhir di harga 29 juta euro. Di penawaran 30 juta, Essen mengangkat tangannya dan langsung menawar 35 juta euro. Terlihat panitia yang langsung mengecek data Essen sebagai Paul, dan luar biasanya terlihat kekayaan Paul mencapai 576 juta euro. Kembali ke Babaka yang sedang membersihkan perpustakaan Anne. Di sana Babaka diberi buku oleh Anne. Babaka pun dipersilahkan untuk mengambil salah satu koleksi buku Anne. Setelah memilih, akhirnya Babaka mengambil buku yang berjudul Arsène Lupin, Pencuri Zat Mika. Kembali ke museum, di mana terlihat Cardo yang masuk ke ruang CCTV dan berhasil melumpuhkan petugas di sana. Setelah mendapat kabar dari Vincent kalau mereka sudah menyamar menjadi petugas keamanan, Cardo mematikan CCTV dan langsung mengabari Essen. Saat itu pelelangan sudah di angka 40 juta euro. Essen langsung beraksi. Dia bilang, dan tidak tanggung-tanggung, Essen di sana langsung menawar dengan 60 juta euro. Karena tidak ada yang berani menawar lagi, Essen pun memenangkan pelelangan itu. Essen bergegas mendekati kalung yang sudah dimasukkan ke dalam berangkas. Di sana sudah ada Kevin dan Vincent. Essen lalu membujuk panitia agar bisa mengecek keaslian kalung itu. Kembali ke Babaka yang dituduh mencuri kalung itu oleh Hubert. Anne yang tahu kalau Babaka hanya membersihkan buku dan itu pun diawasi olehnya. Sayangnya dia lebih memilih diam dan melihat Babaka dibawa polisi. Akhirnya panitia mengizinkan Essen untuk mengecek kalung itu. Dan saat Essen memegang kalung itu, tiba-tiba Kevin menyerang Essen. Mereka juga melumpuhkan panitia. Setelah itu, mereka kabur membawa kalung itu. Para pengunjung yang mendengar alarm langsung bergegas keluar. Kevin dan Vincent memanfaatkan momen itu dan berhasil keluar dari museum. Mereka bergegas menghampiri Cardo yang sudah standby menunggu mereka. Namun, betapa sialnya mereka, karena mobil itu tiba-tiba tidak bisa dikendalikan dan terjun ke dalam museum. Kembali ke Essen yang terlihat akan mengunjungi ayahnya di penjara. Naasnya, saat petugas akan menjemput Babaka, ternyata Babaka sudah mati bunuh diri. Essen begitu terpukul, namun ia berusaha tegar. Sejak saat itu, dia sangat membenci keluarga Pellegrini. Akhirnya polisi berhasil menangkap komplotan rentenir dan mengamankan kalung itu. Essen awalnya dicurigai, tapi dia dibela oleh panitia karena dia termasuk korban juga. Kapten Roman kemudian mendapat kabar dari bawahannya kalau komplotan pencuri sudah ditangkap dan kalungnya pun berhasil diamankan. Bawahannya bilang kalau kejadian ini ternyata mirip cerita Arsène Lupin. Setelah itu dia pun akhirnya membiarkan Essen pulang. Namun tiba-tiba Essen dipanggil untuk digeledah. Di sana Kapten Roman hanya menemukan sebuah pulpen. Sejak kematian ayahnya, ternyata Essen mulai membaca buku yang diberikan oleh ayahnya. Buku itu mengkisahkan pencuri yang cerdas dalam menyembunyikan identitasnya. 2 minggu sebelum pencurian kalung itu, Essen tidak sengaja melihat berita kalung yang akan dilelang. Dia pun menyamar sebagai Louis. Dia lalu melamar sebagai petugas kebersihan. Awalnya dia ditolak. Essen yang cerdas kemudian mendekati pewawancara dan mengatakan kalau mereka berasal dari kota yang sama. Singkat cerita, dia pun diterima sebagai petugas kebersihan. Dengan keahliannya dalam meretas, dia pun merubah identitasnya menjadi saudagar yang bernama Paul. Setelah itu, dia meminta bantuan kepada sahabatnya yang bernama Benjamin untuk menduplikat kalung itu. Kembali saat momen penyerangan yang dilakukan Kevin kepadanya. Ternyata dia memasukkan kalung yang asli ke tong sampah dan kalung palsu dia hempaskan. Inilah momen yang sangat dipikirkan dan direncanakan dengan baik oleh Essen. Dan dia berhasil mengelabui semua orang. Essen kembali menjadi petugas kebersihan. Dia pun segera membereskan tong sampah tersebut dan mengamankan kalung itu. Karena prosedur pengeluaran sampah tidak melalui metal detektor dan dia lalu menyembunyikannya di tempat pembuangan popok yang sangat bau. Karena petugas yang ogah memeriksanya dengan detail, dia lolos dan berhasil membawa kalung asli itu. Polisi yang bernama Leopard diinfokan kalau kalung yang diamankan palsu. Kemudian langsung menghubungi Paul dan menginfokan hal itu. Dan tiba-tiba dia melihat buku tentang Lupin. Dia yang curiga berusaha menyelidiki kesamaannya. Terlihat Essen yang akan menjemput anaknya. Dan di momen itu, dia akhirnya memberikan buku Lupin kepada anaknya dan menyuruh untuk membacanya dengan baik.
ça nous plaît plus qu'Ali. 2 hari sebelumnya, Esen mengunjungi Benjamin. Benjamin di sana sudah memeriksa kalung itu secara detail. Dia mengatakan kalau kalung itu tidak pernah terpisah. Cerita tentang terpisahnya batu permata di penjuru dunia itu adalah kebohongan. Esen menyimpulkan kalau kalung itu disimpan Hubbard di tempat yang berbeda dan dia memfitnah ayahnya. Esen di sana bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Dengan itu, nama baik ayahnya akan kembali. Sans moi les bien. Kembali ke Esen saat berumur 15 tahun, Kapten Dumont datang untuk menjemput Esen dan dia akan membawa Esen ke dinas sosial karena Esen cuma hidup sebatang kara dan belum cukup umur. Di sana Esen berusaha kabur, namun sayangnya berhasil ditangkap oleh Kapten Dumont. Anna dan Julie akhirnya mendapat kabar kalau kalung yang diamankan polisi itu palsu. Anna khawatir dengan respon Hubbard yang temperamen. Kemudian Julie mendapatkan pesan dari seseorang agar menemuinya di taman. Dia pun berpesan untuk tidak bersama polisi. Pengirim pesan juga mengirim satu batu permata dari kalung sebagai bentuk keseriusan. Terlihat Esen yang menyamar sebagai kurir makanan. Tiba-tiba ada seorang perempuan membawa roda bayi yang sudah terpasang kamera tersembunyi mendekat ke arah Julie. Esen pun menghampiri Julie. Julie terkejut karena yang mengirim pesan itu adalah Esen. Saat berbincang, Esen mengetahui ada penyadap di baju Julie. Dia pun menutupnya. Hal itu membuat polisi yang mengawasi mereka tidak bisa mendengarkan percakapan itu. Di sana Esen langsung menanyakan perihal kalung yang terpisah ke penjuru dunia. Julie bilang kalau itu perbuatan ayahnya. Hal itu dilakukan untuk menaikkan nilai jualnya. Julie juga mengatakan ada sesuatu yang terjadi kepada ayahnya Esen sehingga dia mengaku bersalah dan tetap harus dipenjara. Melihat sekitar semakin tidak kondusif, Esen langsung kabur. Para polisi mengejar Esen. Namun karena tiba-tiba muncul banyak kurir dengan kostum yang sama, tentu saja ini adalah bagian dari rencana Esen. Karena itu, dia berhasil kabur dan mengelabui para polisi. Setelah itu dia melihat kembali barang peninggalan ayahnya dan membuka kembali surat terakhir yang diberikan kepadanya. Di dalam surat itu, dia mengaku bersalah. Namun kebenaran akan selalu ada di perpustakaan. Esen tiba-tiba kebingungan karena ayahnya langsung menulis kata komit. Dia langsung menelusurinya dan ditemukan fakta kalau teman satu sel ayahnya bernama Etienne Komit dan sekarang dia sedang sakit. Hal ini menjadi penghambat bagi Esen untuk bisa menemuinya langsung. Dan yang tak disangka, inilah yang dilakukan Esen. Dia mengunjungi tahanan penjara yang mirip dengannya, namanya Jibril, dan dia dipaksa mengaku sebagai sepupunya. Tentu saja Jibril tidak mengenali Esen. Dia tertawa saat Esen ingin bertukar peran dengannya. Dia bebas dan Esen akan masuk penjara. Esen sudah mengetahui seluk-beluk penjara, dan saat pertukaran petugas, dia melakukan ini. Dia langsung memanggil petugas agar segera dibawa ke sel. Hal ini dia lakukan agar bisa mengungkap satu persatu kebenaran untuk ayahnya. Kapten Roman kembali memanggil Julie. Dia lalu menginterogasi Julie. Karena menurut Kapten Roman, dia seperti mengenal pelaku. Julie yang tidak terima dengan ini, dia merasa dipojokkan. Dia lalu mengancam akan menelepon atasannya dan hanya butuh 15 menit Kapten Roman bisa dipecat. Julie menyarankan Kapten Roman untuk fokus agar bisa mendapatkan kalung itu kembali. Mendengar itu, Kapten Roman terdiam sambil menahan emosi. Di lapangan basket, Esen menghampiri 2 narapidana. Dia memberikan barang berharga agar bisa mendapatkan info tentang Komet. Dia pun mendapat info kamar 241. Di sisi lain, 2 napi terlihat tidak suka dengan Esen dan terus memperhatikannya dari jauh. Saat Esen ditugaskan untuk mengantar selimut, dia akhirnya menemukan sel 241. Dia diberitahu oleh teman sekamar Komit kalau Komit sedang dirawat di klinik dan sepertinya tidak akan kembali ke sel. Tiba-tiba 2 napi menyerang Esen. Esen yang mengaku Jibril langsung ditagih hutang. Napi itu bilang kalau Jibril punya hutang $1.000 dan harus segera dibayar. Setelah itu Esen pura-pura sakit dan masuk ke klinik. Dia bilang kalau seluruh badannya sakit karena baru masuk penjara. Dokter yang melihat Esen baik-baik saja tidak mengizinkan Esen untuk istirahat di klinik. Terlihat Leonard yang mempresentasikan penyelidikannya kepada rekannya yang bernama Sofia. Dia mencurigai Paul dan Louis adalah orang yang sama, melakukan trik yang sama dari sang legenda Lupin. Sayangnya hal ini tidak dianggap serius oleh Sofia. Dan agar Esen bisa menginap di klinik, dia menghampiri 2 napi dan akhirnya dia dibawa ke klinik dan dokter pun mengizinkan Esen untuk istirahat di klinik. Kesempatan ini dimanfaatkan Esen untuk menemui Komit. Dia lalu menanyakan perihal ayahnya kepada Komit yang pada waktu itu satu sel dengannya.
Dia berkata kalau Babaka menitipkan sebuah buku dan apabila suatu saat ada seseorang yang menanyakan dirinya, Komit disuruh memberikan buku tersebut. Sayangnya Komit sedang sekarat. Dia hanya bisa menyuruh Esen untuk mengambil buku itu di tempat barangnya di sel. Kembali ke Esen kecil, dia tiba-tiba mendapat bantuan dari seseorang yang tidak mau diketahui identitasnya agar Esen bisa sekolah di sekolah terbaik di Prancis. Donatur itu berharap Esen menjadi orang yang sukses. Di kesehariannya, dia selalu membaca buku Lupin yang diberikan ayahnya. Esen akhirnya menemukan buku yang dititipkan ayahnya kepada Komit. Di sana terdapat kata per kata yang ditandai ayahnya, dan setelah digabungkan, kata-kata itu menjadi kalimat "Aku tidak bersalah" dan "Aku dijebak Anne Pellegrini". Di sisi lain terlihat Hubbard yang tidak terima saat Julie menanyakan perihal Babaka yang dijebak. Masih sakit, Esen memaksakan bermain basket. Entah apa yang direncanakannya, ternyata tujuan Esen bermain basket yaitu mengambil jaring basketnya. Merasa belum kering, ia kembali ke klinik untuk mendapatkan perawatan kembali. Di sana dokter cerita kalau kondisi Komit semakin buruk dan dia tidak akan lama lagi. Mendengar itu, Esen kembali menemuinya dan berterima kasih karena sudah membantunya. Dengan itu, dia bisa membalas dendam ayahnya. Di sana Komit minta tolong agar Esen membuat istrinya Komit tersenyum mengenangnya. Esen pun berjanji akan melakukannya. Sebelum keluar klinik, Esen berterima kasih kepada dokter yang sudah merawatnya. Dokter itu tiba-tiba mendapatkan firasat buruk. Terlihat Raoul yang mulai membaca buku Lupin. Dia akhirnya sangat tertarik dengan cerita Lupin yang sangat cerdas dalam menyamar. Terlihat Napi yang berencana membunuh Esen, dan yang tadi sangka dia menemukan Esen gantung diri di kamar mandi. Dia pun lalu kembali ke selnya. Dokter yang khawatir kepada Esen kemudian menghampirinya. Dia begitu terpukul karena menemukan Esen sudah tergantung di kamar mandi. Esen lalu dibawa keluar penjara oleh ambulan. Namun ternyata ini adalah rencana Esen. Dia menggunakan jaring basket untuk menahan beban tubuhnya. Dan saat di klinik, dia berhasil membawa obat yang bisa menghentikan denyut nadinya sejenak. Faktanya, Esen masih hidup. Keesokan harinya, dia pergi ke sebuah hotel. Dengan mudahnya, dia mengambil ID card salah satu pelayan. Tujuan Esen yaitu menemui Anne yang sedang menginap di hotel. Esen mengatakan kalau dia sudah tahu kalau Anne menjebak ayahnya. Anne akhirnya mengaku kalau dia telah memaksa Babaka melakukan pengakuan. Waktu itu Anne berjanji akan segera membebaskannya jika dia mengaku demi anaknya Esen. Dan sayangnya hakim tetap memvonis bersalah dan Anne tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu dia akhirnya gantung diri. Dengan rasa bersalah yang begitu dalam, Anne merasa harus membantu Esen dan menjadi donatur Esen tanpa sepengetahuannya. Anne lalu mengatakan kalau Letnan Dumont telah mengatur ini untuk menjebak ayahnya meskipun dia tahu alasannya. Inilah momen di mana Esen bertemu sahabatnya Benjamin. Dia bertemu Benjamin dan membantunya saat dibully temannya. Dan terlihat Benjamin yang bahagia menyambut Esen kembali dari penjara. Suatu malam, diam-diam Esen masuk ke rumah istri Komit dan menyimpan batu berlian sebagai janjinya, yaitu membuat istri Komit tersenyum. Dan untuk mencari keadilan ayahnya, target selanjutnya adalah Letnan Dumont. Seperti biasa, sebelum bekerja, mereka sarapan. Di sana ada alat musik robot yang bisa diperintah oleh suara. Dengan kecerdasan Esen, dia berhasil meretas CCTV di rumah Dumont agar Esen bisa melihat kebiasaan Dumont di rumahnya. Esen kemudian menyamar sebagai petugas IT. Dia lalu memberitahu Dumont yang sedang berada di balai kota. Esen memberitahukan kalau di komputernya terdapat beberapa film vulgar. Esen di sana hampir ketahuan. Namun dengan keahliannya, dia berhasil mengelabui Dumont. Bahkan, dia masuk ke tempat yang sangat aman untuk melakukan aksinya. Esen lalu melumpuhkan Dumont dengan menotoknya. Ia lalu mengambil HP Dumont dan membuang SIM card-nya. Dan terlihat Esen keluar membawa Dumont dari gedung itu, lalu membawanya pergi menggunakan mobil van. Esen membawa Dumont ke tempat yang sangat aman. Dia lalu menginterogasi Dumont dengan suara samaran. Esen lalu memperlihatkan foto ayahnya, berharap Dumont mengingatnya dengan cepat. Sayangnya di sana Dumont mengatakan kalau dia lupa. Cerita kembali ke masa lalu, di mana Dumont menangani kasus ayahnya Esen. Saat itu Babaka tetap menyangkal. Di sana Hubbard mengatakan kalau dia yakin kalau Babaka pencurinya. Karena kalung itu hilang, sebenarnya Babaka seharusnya dibebaskan karena tidak ada bukti. Dumont mengetahui kalau Hubbard mendaftarkan polis untuk kalung itu sebelum kalung itu hilang. Dan berdasarkan profil Babaka, tidak ada satupun catatan kriminal. Karena itu Dumont ragu kalau Babaka pelakunya.
j'essaie de découvrir la vérité, c'est pas pareil. Akhirnya Dumont bisa mengingat kembali setelah Essen memperlihatkan dokumen kasus itu. Dia tidak merasa menjebak Babaka, tapi dia menjebloskan Babaka ke penjara, padahal kalungnya tidak ada. Itu artinya tidak ada bukti, dan hanya mengandalkan pengakuan Babaka yang sebenarnya Dumont tahu kalau itu dipaksakan. Di sana Dumont malah balik bertanya, "Siapakah Anda?" Essen kemudian menunjukkan beberapa tersangka yang dibebaskan Dumont yang diduga memberikan suap kepadanya. Essen tidak akan melaporkan kasus ini kepada Propam yang menurutnya tidak mengenakan, tapi dia akan memberitahu istrinya. Karena Dumont tetap tidak mengakui, Essen langsung menelepon istrinya. Tapi suara Dumont saat itu tidak bisa didengar oleh istrinya. Menghadapi ini, Dumont begitu tegang. Dia pun meminta minum kepada Essen. Sebelum memberinya air, Essen mematikan lampu agar tidak bisa melihatnya. Semua polisi dibuat sibuk setelah hilangnya Dumont yang terakhir terlihat di balai kota. Tiba-tiba Essen mendapat telepon dari Claire. Dia mengingatkan Essen akan hari ulang tahun Raoul anaknya. Inilah momen Essen dan Claire bertemu. Saat itu mereka satu kelas, dan ketika Claire diganggu teman-temannya, Essen lah yang menolongnya. Désolé, je suis en retard. Trop, je trouve mon corps, je sais pas comment te remercier. Terlihat polisi mendapatkan sedikit petunjuk dari mobil van yang berputar-putar di balai kota. Wajah Essen tertangkap CCTV, namun tidak begitu jelas. Joseph lalu memberitahu kalau ponsel polisi menggunakan chipset dan GPS yang mempunyai baterai otonom. Jadi, kemungkinan mereka bisa melacak Dumont. Kembali ke Essen yang terpancing emosinya karena Dumont bersikeras tidak mengakui kejahatan kepada ayahnya. Dan dia pun akhirnya berkata, Arrête de mentir, putain! Dis-moi pourquoi t'as piégé mon père! Dumont akhirnya sadar kalau ini adalah Essen. Sementara itu, kepolisian akhirnya bisa melacak keberadaan Dumont dari GPS HP-nya. Mereka langsung bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan Dumont. Tiba-tiba Dumont meminta maaf atas semua yang dialami ayahnya. Dia berjanji tidak akan melaporkan Essen jika dia membebaskannya. Tak apa yang dipikirkan Essen, dia pun akhirnya memaafkannya. Alors je te pardonne, Dumont. Polisi akhirnya tiba di lokasi dan menemukan van dan sebuah kotak yang diduga berisi Dumont. Dan yang tak disangka, kotak itu hanya berisi badut. Essen yang cerdas lagi-lagi berhasil mengelabui mereka. Nyatanya, pria ini hanya dibayar untuk membawa peralatan saja. Joseph mengatakan dia yakin kalau pelaku dan Dumont masih berada di balai kota. Meskipun ini disebut kelakuan orang gila, Joseph yang membaca buku Lupin dengan baik menegaskan kalau itulah yang dilakukannya. Dan benar saja, terlihat Essen yang keluar dari balai kota bersamaan dengan datangnya para polisi tadi. Setelah dibebaskan, Dumont menepati janjinya. Dia tidak mau memberikan keterangan sedikit pun kepada anak buahnya. Di sana Joseph mengatakan kalau dia yakin kalau Louis dan pelaku penculikan adalah orang yang sama. Dia lalu memberikan dokumen kalau atasannya itu adalah orang yang menangani kasus hilangnya kalung 25 tahun yang lalu. Sesampainya di rumah, Dumont langsung menghancurkan semua kamera CCTV dan kamera tersembunyi agar Essen tidak bisa mengawasinya lagi. Dan inilah faktanya. Saat itu, Dumont dan Haber telah membuat kesepakatan di mana dia akan memaksa Babaka dan menandatangani surat pengakuan meskipun kalung itu tidak berhasil ditemukan. Dan sebagai imbalannya, Haber akan mempromosikan kenaikan pangkat Dumont karena dia dekat dengan Menteri Dalam Negeri. Terlihat Dumont yang menghubungi Haber untuk membicarakan kalung tersebut. Dia mengatakan kalau ada orang lain yang terlibat, dan saat istrinya datang, mereka terkejut karena alat pemutar musik itu telah diretas oleh Essen. Dan itu meyakinkan Essen kalau Dumont tidak berubah. Di pagi hari saat Dumont sedang menikmati segelas kopi, dia dikejutkan dengan kedatangan Essen. Dia ingin tahu semua tentang Haber Pellegrini. Awalnya Dumont bungkam, sampai akhirnya Essen mengancam istrinya yang seharusnya berada di kantor. Namun nyatanya tidak. Elle est où ta femme, Gabriel? Au travail? Non, elle n'y est pas. Dumont akhirnya menyebut Vivienne Beriot. Dia seorang jurnalis yang bisa membantunya untuk menghancurkan Haber. Où est-ce que tu es? Non, rien. Essen langsung mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan jurnalis itu. Hingga akhirnya dia menemukan berita kalau beberapa tahun lalu Beriot membayar denda kepada Haber. Essen kemudian membeli sebuah buku yang berisi tulisan Beriot. Buku itu menceritakan tentang sistem kejahatan Haber. Essen sudah berada di rumahnya saat Beriot pulang. Beriot tidak menunjukkan rasa takut saat melihat Essen. Dia begitu santai. Essen di sana meminta tanda tangan untuk bukunya. Setelah itu, Essen langsung mengajak Beriot untuk bekerja sama menghancurkan Haber. Namun Beriot menolak. Essen
Esen kemudian menceritakan semua yang terjadi kepada ayahnya sampai akhirnya Babaka bunuh diri. Di sana Beriot hanya mengatakan kalau mata-mata Hubbard ada di mana-mana. Ce type a des appuis partout. Attends. Terlihat Dumont yang didatangi oleh anak buahnya. Meskipun Dumont tidak membeberkan faktanya, tapi anak buahnya bersemangat untuk mengungkap kasus ini. Joseph di sana kembali menghubungkan kasus Dumont dengan Lupin, sang pencuri jet Mika yang cerdas dalam menyembunyikan identitasnya. Tak lupa mereka akan membuatkan sketsa wajah pelaku dari ciri-ciri yang mereka temukan. Esen terkejut karena Beriot bisa menemukan rumahnya. Beriot yang merasa karirnya hancur akibat Hubbard akhirnya mau bekerja sama dengan Esen. Akhirnya terungkap kenapa Hubbard menjebak Babaka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan asuransi karena saat itu perusahaannya diambang bangkrut. C'est pile l'année où son groupe était au bord du gouffre. Beriot kemudian menunjukkan perusahaan dulu ia bekerja. Di sana terdapat video yang berisi semua kejahatan Hubbard. Karena Beriot sudah tidak diizinkan masuk, Esenlah si manusia cerdas yang akan masuk. Esen menyamar sebagai pria kutu buku. Beriot kemudian menyamar sebagai jurnalis yang bernama Natalie. Ia meminta agar petugas itu membiarkan masuk untuk menemuinya di lantai 3. Terlihat tim kepolisian masih berusaha membuat sketsa wajah pelaku penculikan. Saat Esen sudah mengamankan kasetnya, petugas yang mendapatkan info kalau Natalie sedang cuti sakit langsung mencari Esen. Untungnya Esen sudah keluar dari gedung itu. Beriot menceritakan aksi penyerangan pada tahun 1996 di kedutaan Prancis Malaysia yang menewaskan 11 warga Prancis akibat seorang penyelundup senjata yang merasa ditipu oleh Hubbard. Di video itu terlihat Hubbard yang sedang bernegosiasi dengan para penyelundup. Esen berencana menyebarkan berita ini di Twitter. Tentu saja Beriot akan merahasiakan asal-usul video tersebut. Une bonne journaliste ne révèle jamais ses sources. Saat Hubbard sedang rapat dengan rekan-rekannya, tiba-tiba berita itu muncul. Julie mengkonfirmasi berita itu, tapi Hubbard mengabaikannya. Julie tidak mau kalau berita itu berimbas buruk kepada yayasannya. Di konferensi persnya, Hubbard mengaku sebagai orang dermawan. Dia pekerja keras dan dia menantang akun Salvatore yang menyebarkan berita itu untuk menunjukkan dirinya. Pas rester dans l'ombre. Sortez de derrière votre clavier, montrez-vous. Tiba-tiba Beriot muncul dan bertanya, apakah Hubbard terlibat dalam tewasnya 11 warga Prancis di Malaysia? Hubbard terkejut dan memilih untuk mengakhiri konferensi persnya. Saat pulang, terlihat Beriot diikuti orang suruhan Hubbard. Alhamdulillahnya, dia bisa sampai rumah. Beriot berbincang dengan Esen. Dia sangat senang bisa datang dan bertanya kepada Hubbard karena dia pernah dibuat sakit hati olehnya. Esen akhirnya memutuskan untuk menunjukkan identitasnya sebagai Salvatore di Avara The Other Edition untuk menjawab tantangan Hubbard. Dengan jumlah penonton di atas 2 juta, ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan Hubbard Pellegrini. Terlihat anak buah Dumont memberikan beberapa sketsa wajah penculiknya. Namun menurut Dumont, tidak ada yang mirip. Joseph kemudian menunjukkan sketsa terakhirnya yang sangat mirip dengan Esen. Karena masa lalunya yang tidak ingin terungkap, tentu saja Dumont kembali mengelaknya. C'est lui. Non, c'est pas lui. Et vous avez une forte capacité à vous foutre de ma gueule. Kembali ke Esen yang merubah penampilannya sebelum masuk TV. Dan inilah penampilan Esen sebagai Salvatore. Julie yang penasaran kemudian menonton acara itu dari rumahnya. Dan saat kaset itu diputar, ternyata pihak TV memotong bagian terpenting ketika Hubbard melakukan penjualan senjata ilegal. Nyatanya, acara ini telah disuap oleh Hubbard. Dan di sana pun ada anak buahnya yang ditugaskan untuk menangkap Esen. Untungnya Esen bisa melumpuhkan anak buah Hubbard dan berhasil kabur. Julie kemudian menghubungi Hubbard. Dia mengatakan kalau Salvatore sangat mirip dengan Esen anaknya Babaka. Je pense que c'est Hassan Diop. Ketika Beriot sedang menulis pesan di buku Esen, tiba-tiba seseorang mendobrak rumahnya. Orang ini adalah pembunuh bayaran yang bernama Leo, yang ditugaskan oleh Hubbard. Il est où? Dernière chance, adresse d'Hassan Diop. Dan ketika Esen datang, Beriot sudah tewas. Esen sangat terpukul dengan apa yang dialami Beriot. Di dalam buku itu, Beriot menulis pesan, kali ini kita boleh kalah. Tapi Beriot yakin Esen tidak akan menyerah begitu saja. Joseph sangat yakin kalau Salvatore dan orang yang menculik Dumont adalah orang yang sama.